Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ika. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pembagian pecahan. Nah, simak baik-baik sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Untuk mengerjakan pembagian pecahan, ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Langkah yang pertama yakni, jadikan ke bentuk pecahan biasa. Kita harus menjadikan bentuk pecahan-pecahan yang ada dalam soal ke dalam satu bentuk, yakni pecahan biasa. Yang kedua, kita harus merubah tanda bagi berubah menjadi tanda kali atau perkalian. Setelah merubah tanda bagi menjadi bentuk kali, selanjutnya yang ketiga adalah kita harus membalik ruas yang kedua. Jadi pecahan yang kedua itu harus dibalik dari yang pembilang menjadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Langkah yang keempat yakni sederhanakan pecahan dengan metode coret-coret yang sudah Bu Ika ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Kalau anak-anak lupa, silahkan cek di link deskripsi yang sudah Bu Ika sediakan. Langkah yang kelima yaitu kalikan. Jadi setelah pecahan-pecahan tersebut sudah disederhanakan dalam bentuk yang angka-angka yang kecil, selanjutnya kita bisa mengalikan dan mencari hasil akhirnya. Nah, tapi perlu diingat anak-anak bahwa langkah-langkah tersebut sifatnya adalah kondisional. Ada kalanya langkah-langkah tersebut harus dipenuhi semuanya, tetapi ada kalanya langkah-langkah tersebut tidak semuanya harus kita penuhi. Supaya lebih jelas, yuk simak pembahasan berikut ini. Contoh soal yang pertama, coba perhatikan ya, di sini Bu Ika sudah menyediakan langkah-langkah yang harus kita lakukan nanti biar ingat. Kemudian di sini kita sudah ada contoh soalnya. Sekarang kita akan coba kerjakan soal tersebut bersama-sama. Nah, perhatikan langkah yang pertama, kita harus jadikan bentuk pecahan yang ada di soal tersebut menjadi pecahan biasa. Anak-anak, di sini ini masih dalam bentuk pecahan campuran, sedangkan di ruas kedua ini masih dalam bentuk pecahan desimal. Jadi sesuai dengan langkah yang pertama, kita harus jadikan ke bentuk pecahan biasa dulu ya. Baik, caranya menjadikan pecahan biasa, mesti ingat kan? Untuk yang pecahan campuran ini caranya adalah 4 dikali yang bawah dikali yang depan ditambah yang atas. Jadi 8 dikali 4 ditambah 3. Hasilnya adalah 8 kali 4, 32, 32 ditambah 3 sama dengan 35. 35 kita tulis di sini aja ya. 35 per 4 dibagi. Nah, ingat, ruas yang kedua ini 1,5. Jadi, kita harus jadikan ke bentuk pecahan biasa. Hasilnya adalah 15 per 10. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang caranya menjadikan pecahan biasa ya, jadi tidak perlu kita ulang lagi. Nah, setelah langkah yang pertama kita penuhi, langkah yang kedua ini adalah merubah tanda bagi menjadi tanda kali. Nah, anak-anak di sini kan masih dalam bentuk pembagian atau dalam bentuk tanda bagi. Sekarang kita harus rubah dia ke dalam bentuk kali. Jadi, kita tulis lagi ya. Di sini sama dengan 35 per 4 dikali. Nah, ingat, langkah yang ketiga, ruas keduanya ini harus dibalik. Jadi 15 per 10 ini dia harus dibalik, jadinya 10 per 15. Nah, setelah seperti ini kita akan lihat langkah yang selanjutnya. Langkah selanjutnya ini yakni langkah yang keempat. Ini sederhanakan pecahan dengan metode coret-coret. Nah, kita lihat ya, dari angka-angka tersebut mana sih yang bisa kita coret-coret, yang bisa kita sederhanakan. Nah, jadi di sini ada 35, ada 15, ini bisa sama-sama kita bagi 5 ya. Hasilnya 35 dibagi 5 sama dengan 7, sedangkan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Selain itu, angka mana lagi yang bisa kita coret-coret, yang bisa kita sederhanakan biar nanti perkaliannya mudah. Kita lihat di sini ada angka 4, di sini ada angka 10. Jadi bisa kita sederhanakan ya dengan coret-coret. Sama-sama dibagi 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2, sedangkan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, setelah ini kita lihat lagi
Apakah ada angka-angka yang bisa dibagi lagi? Sepertinya sudah tidak ada ya. Kalau sudah tidak ada, kita cari tahu jawabannya dengan cara mengalihkan. Nah, sama dengan, kan hasilnya tadi ini, 7 dikali 5 sama dengan 35 per 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, anak-anak, langkah yang kelima ini sudah kita penuhi ya, berarti semua langkah sudah kita lakukan. Tetapi perlu dilihat ya dan diperhatikan bahwa di sini ini masih belum sederhana bentuknya karena yang atas masih lebih besar dari yang bawah. Jadi kita harus sederhanakan ya dengan cara porogapit. Sini aja 35 dibagi 6. 35 dibagi 6 itu angka berapa sih? Yang kalau dikali 6 itu mendekati 35. Kalau 6 dikali 6 kan sama dengan 36. Jadi kelebihan ya nggak boleh. Jadi kita harus cari yang hasilnya di bawah 35, yakni 5. Karena 5 dikali 6 sama dengan 30. Kemudian kita kurangkan 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Karena 5 dibagi 6 ini udah nggak bisa, jadi kita cukup berhenti aja. Berarti hasilnya sama dengan 5, kita tulis di sini. Kemudian sisanya adalah 5 per 6. Nah, jadi hasilnya adalah 5 per 6. Contoh soal yang kedua, 3 per 4 dibagi 2 per 5 sama dengan, nah anak-anak perlu kita perhatikan ya, karena ini sudah dalam bentuk pecahan biasa semuanya, ruas yang pertama dan ruas yang kedua. Jadi untuk langkah yang pertama kan sudah otomatis terpenuhi. Jadi kita langsung menuju ke langkah yang kedua. Langkah kedua itu adalah kita diminta menjadikan tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Jadi kita tulis aja 3 per 4, tanda baginya berubah jadi tanda kali ya, kali. Nah, kemudian setelah itu perhatikan langkah yang ketiga, ruas kedua dibalik. Jadi ini 2 per 5 itu harus kita balik ya, jadinya 5 per 2. 5 per 2. Nah, setelah itu kita perhatikan lagi langkah yang keempat, sederhanakan pecahan dengan metode coret-coret. Nah, anak-anak karena yang keempat itu dari angka-angka ini nggak ada yang bisa kita coret-coret, jadi ya kita langsung aja menuju ke langkah yang kelima ya. Nah, langsung aja kita kalikan. 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya 15 per 8. Karena yang atas ini lebih banyak dari yang bawah, jadi harus kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan, 15 dibagi 8 itu hasil 1. Nah, sisanya berapa? 8 tambah berapa sih biar jadi 15 kan? Ditambah 7 kan? Berarti sisanya 7 per 8. Jadi hasilnya 7 per 8. Nah, jadi anak-anak itulah yang Bu Ika bilang tadi di awal bahwa langkah-langkah yang ada di sini ini tidak semuanya harus dipenuhi ya. Kita kondisional menyesuaikan dengan bentuk soal yang ada. Nah, untuk mengasah pemahaman anak-anak, sekarang coba kerjakan latihan soal berikut ya. Sementara sampai di sini dulu penjelasan dari Bu Ika. Jika anak-anak masih kurang jelas, Bu Ika akan buatkan video part 2 yang lebih mendalam tentang pembagian pecahan. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.